Selamat pagi menjelang siang. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 PMBOH, yang terhormat Ketua Komite SD Negeri 1 PMBOH, dan yang terhormat rekan-rekan guru. Adapun tujuan saya mengumpulkan di sini yaitu saya ingin berbagi tentang materi yang telah saya dapat dari program guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Nah, sebelumnya saya akan meminta sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 1 PMBOH. Untuk Kepala Sekolah saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ketua Komite SD Negeri 1 PMBOH, yang kami hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri 1 PMBOH, terkhusus pada Bapak Agus Sawitra sebagai calon guru penggerak angkatan 9 Kolaka Timur. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua bisa berkumpul di tempat ini guna untuk berbagi ilmu dengan calon guru penggerak angkatan 9 di Kolaka Timur ini. Saya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 PMBOH sangat bersyukur karena di antara teman-teman kita ada yang bisa mengikuti calon guru penggerak angkatan 9 ini. Mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan, ilmu yang beliau dapat di pelatihan ini bisa berbagi dengan kita semua, dan teman-teman juga bisa mengikuti jejak beliau. Kita ikutin sebentar apa yang beliau dapat dari pelatihan-pelatihan sebelumnya, agar kita bisa mengambil pelajaran, kita ambil hal positifnya, karena ini semua adalah untuk kepentingan semua, untuk kepentingan sekolah kita demi kemajuan pendidikan khususnya di SD Negeri 1 PMBOH ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada sambutan saya ini. Mari kita ikutin, kita simak baik-baik apa yang beliau sampaikan. Mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Kepala Sekolah SD 1 PMBOH. Baik, di sini saya akan mengingatkan bahwa saya di sini hanya berbagi, artinya bukan saya lebih pintar dari Bapak Ibu guru, namun apa yang saya dapat dari pelatihan guru penggerak itulah yang saya akan bagikan. Baik, saya akan langsung adapun latar belakangnya kita melakukan penerapan budaya positif adalah di sini pernyataan Ki Hajar Dewantara mengumpamakan bahwa sekolah itu sebagai ladang atau tempat persemaian bibit-bibit agar bisa berkembang secara maksimal. Maka petani harus memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman, serta memberi pupuk dan membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu. Nah, begitu juga ibaratnya kita di sekolah ini ibaratkan tanah, tempat bercocok tanam, sehingga guru harus bisa mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga, melindungi dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian, karakter murid dapat tumbuh dengan baik sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, kira-kira apa itu budaya positif? Coba di sini Bapak Ibu guru ada pertanyaan di sini. Apa itu budaya positif? Ada yang bisa menjawab kira-kira apa itu budaya positif? Silakan. Ya. Bisa saya menyampaikan. Menurut saya pribadi, budaya adalah kebiasaan. Terus
budaya positif berarti kebiasaan positif yang bisa kita ajarkan kepada siswa kita. Contohnya kita ajarkan mereka bagaimana caranya bisa senyum, sapa, salam, dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu budaya positif yang sebaiknya kita sebagai guru kita mulai mengajarkan kepada anak didik kita. Terima kasih. Ya, terima kasih atas jawabannya. Yang pertanyaan selanjutnya, apakah di sekolah kita sudah tercipta budaya positif? Ya, kira-kira sudah ya, karena di sekolah kita sudah menerapkan pembiasaan senyum 5S ya. Coba kita lihat di sini apa itu budaya positif. Nah, di sini dijelaskan budaya positif merupakan wujud dari nilai-nilai kebajikan atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Nah, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku siswa agar memiliki perilaku yang sesuai dengan guru yang kita harapkan. Perwujudannya, guru sering memberi hukuman kepada siswa yang melakukan kesalahan atau memberi imbalan atau penghargaan terhadap perbuatan yang baik yang dilakukan oleh siswa. Nah, di sini ada beberapa konsep, sebentar saya jelaskan konsep inti budaya positif. Yang pertama ada disiplin positif, ada nilai-nilai kebajikan, ada teori motivasi perilaku manusia, ada hukuman dan penghargaan. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Baik. Lanjut ke disiplin positif. Nah, di sini ada pertanyaan pematik lagi. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Nah, kira-kira Bapak Ibu Guru, kira-kira apa yang terbayang dalam benak Bapak Ibu Guru tentang kata disiplin itu? Ada mungkin yang bisa jelaskan sedikit saja? Ya, mungkin bisa. Ya, silakan. Kalau kata disiplin itu kan salah satu nilai atau bentuk taat terhadap aturan yang ada, salah satunya di sekolah. Jadi kalau kata disiplin ya kita harus taat dan mengikuti aturan yang ada seperti itu. Ya, jadi disiplin itu taat aturan ya secara garis-besarnya. Oke, sekarang coba kita lihat di sini ya. Nah, di sini disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disciplina yang artinya belajar. Nah, jadi kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan. Nah, sebenarnya kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sebenarnya berbeda ya. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus kita memberikan hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Kalaupun itu tidak perlu dilakukan ya. Jadi belajar tentang disiplin positif itu sebenarnya dijelaskan tidak perlu ada hukuman ya. Itu pun langkah terakhir yang harus digunakan. Jadi murid memiliki disiplin positif agar memiliki motivasi yang internal ya. Berarti dia harus tumbuh dalam dirinya masing-masing untuk melakukan sesuatu. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan universal. Jadi di sini dijelaskan nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, yang artinya luas, tidak memandang suku, bangsa, agama ataupun latar belakang manusia atau orang individu. Selanjutnya ini adalah contoh-contoh nilai kebajikan. Nah, ini bisa diterapkan
untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Di sini ada nilai profil pelajar Pancasila, ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, adapun nilai-nilai kebajikannya bisa dibaca di sini. Ada toleransi, rasa hormat, menghargai. Ya. Selanjutnya ini dari beberapa organisasi ada beberapa nilai-nilai kebajikan bisa dilihat, bisa dibaca. Lanjut. Ya, selanjutnya teori motivasi perilaku manusia. Oke. Nah, di sini ada lagi pertanyaan pematik. Sebagai seorang guru, saat Anda hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Jadi, jika kita datang tepat waktu, kira-kira motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu guru untuk datang ke sekolah tepat waktu? Mungkin ada yang bisa memberikan komentar mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita sebagai guru saat anak untuk hadir di kelas untuk tepat waktu karena supaya anak-anak bisa menyangkut masalah dengan itu tadi, masalah kedisiplinan bisa terarah dengan baik, dengan mendasari pelajaran-pelajaran apa yang bisa kita lakukan. Itulah sebagai bisa tepat waktu terapan untuk motivasi anak-anak, supaya anak-anak kita jangan terlalu ini di dalam lingkungan sekolah, supaya hadir baik-baik. Itu. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur, atau kemudian mendapat surat peringatan dari atasan Anda, atau Anda ingin datang tepat waktu karena ingin mendapatkan penghargaan? Nah, selanjutnya ada juga Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-muridnya. Jadi di sini menurut teori Diaz ada 3 teori perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Dan yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Jadi ada 3. Yang poin satu dan yang kedua itu adalah motivasi eksternal, artinya dari luar. Sedangkan yang poin yang ketiga ini adalah motivasi dari diri kita, dari dalam diri kita. Jadi sebagai guru diharapkan agar memiliki motivasi yang ketiga ini, karena ini sangat penting, karena guru adalah sebagai pamong terhadap murid-muridnya. Selanjutnya, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, di sini bisa dilihat mungkin hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ya, secara singkatnya saya jelaskan, hukuman itu adalah sesuatu yang langsung diberikan. Ya, misalnya ada anak didik kita yang berbuat salah, langsung dikenakan sanksi tanpa harus tahu apa kesalahannya. Sedangkan konsekuensi di sini adalah anak didik kita misalnya datang terlambat, terus kemudian kita kasih misalnya kasih dia menulis atau menghafalkan Pancasila, atau yang sudah tertulis modelnya itu. Kalau misalnya anak didik kita terlambat karena sudah ada di peraturan kelasnya, kalau terlambat harus menghafalkan Pancasila. Misalnya itu konsekuensi namanya. Nah, di sini jelaskan hukuman itu tidak nyaman untuk murid dan untuk jangka panjangnya. Sedangkan konsekuensi di sini
tidak nyaman untuk jangka pendek. Kemudian restitusi itu menguatkan murid atau anak yang datang dalam jangka waktu yang sangat panjang. Di sini juga hukuman dijelaskan bahwa bersifat negatif, sedangkan konsekuensi netral, kemudian restitusi itu positif. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada tes sedikit lagi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat datang lagi karena terlambat di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, kita simpan ya. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira apa ini? Hukuman ya. Kita simpan lagi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Ya, mengganti kertas ulangan teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ya. Membersihkan tumpahan air di meja karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Ya. Selanjutnya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak memakai apa ini? Karena tidak mengenakan sepatu hitam. Apa ini? Konsekuensi. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran berjoka. Hukuman. Oke, kita lihat ya jawabannya. Ya di sini bisa dilihat. Ya, jadi lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit itu mungkin kalau guru PJOK mungkin itu kan bukan hukuman ya, karena dia kan ya olahraga ya, konsekuensi ya. Ya, bagian dari olahraga. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada dijelaskan menurut teori dihukum oleh penghargaan. Aneh kan? Dihukum oleh penghargaan. Nah, coba kita lihat di sini berdasarkan penelitian, penghargaan itu tidak efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan hanya jika Anda melakukan hal, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang diinginkan. Jika saya mengharapkan suatu penghargaan dan tidak mendapatkannya, maka saya akan kecewa dan berkecil hati. Serta kemungkinan lain kali saya akan berusaha sekeras sebelumnya. Jika kita memberikan sesuatu untuk penghargaan, untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan. Penghargaan itu jika kita ingin orang tersebut meneruskan perilaku yang kita inginkan. Jadi penghargaan itu bersifatnya jadi anak-anak menjadi ketergantungan dia. Itu dianggap tidak efektif. Terus penghargaan juga merusak hubungan. Nah, misalnya di sini kalau ada yang mendapatkan penghargaan juara 1 misalnya, maka orang yang saingannya itu akan merasa, anak-anak kita akan merasa iri. Seperti itu. Selanjutnya, penghargaan juga merupakan hukuman. Nah, di sini jelaskan sistem ranking. Ranking kedua itu akan merasa paling dihukum. Misalnya saingannya mendapat ranking 1, pasti ranking kedua, wih, kenapa saya tidak mendapatkan ranking 1? Mungkin itu yang anak-anak murid atau murid yang beliau rasakan. Jadi penghargaan itu menghukum. Selanjutnya di sini kita belajar tentang keyakinan kelas. Oke, jadi mungkin di sekolah kita atau di kelas kita sebenarnya sudah ada peraturan kelas, peraturan kelas atau peraturan sekolah. Nah, tujuannya melaksanakan peraturan itu sebenarnya adalah menciptakan budaya-budaya positif. Ya, dari peraturan kelas kita tarik menjadi keyakinan kelas, kemudian apabila keyakinan kelas sudah diterapkan, maka akan terciptanya lingkungan positif di dalam sekolah. Kemudian setelah lingkungan positif itu terbentuk, maka terciptalah budaya positif. Nah, di sini ada pertanyaan, mengapa keyakinan kelas? Kenapa tidak peraturan kelas saja? Bisa dilihat di sini contohnya.
Pertanyaannya, mengapa kita memiliki, ada di sini pertanyaan tematik ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm saat mengendara? Yang kedua, mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Nah, di sini mungkin ada yang bisa jelaskan mengapa kita harus memakai helm, nilai-nilai apa yang tertanam dalam peraturan tersebut. Kira-kira apa? Nilai apa? Memakai helm nilai apa kira-kira? Nilai yang tertanam keamanan, ya keamanan atau keselamatan mungkin ya. Terus di sini mengapa ada peraturan dilarang merokok di sekolah? Kira-kira apa? Nilai apa yang terkandung kira-kira? Pertama, rokok itu mengandung apa namanya senyawa yang berbahaya untuk dihirup orang lain karena asapnya. Terus kedua, anak itu kan melihat, jadi mereka selalu berkaca sama yang di atasnya. Jadi ketika gurunya merokok di tempat yang terbuka, anak siswanya melihat, tentu anak secara tidak langsung sudah melihat, oh ternyata guru merokok, kenapa tidak nanti suatu saat saya coba-coba untuk merokok. Jadi itu sangat fatal menurut saya. Oh iya, terima kasih. Jadi di sini merokok menurutnya Pak Guru apa nilainya, nilai kesehatan mungkin ya, nilai kesehatan dan nilai keteladanan ya. Coba kita lihat di sini ya. Jadi nilai ini adalah nilai-nilai keyakinan ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam dua pertanyaan itu, yang pertama adalah nilai keselamatan, yang tadi menggunakan helm ya. Terus kemudian nilai kesehatan, jadi kalau merokok ya tidak merokok ya, dilarang merokok, itu keyakinan. Jadi keyakinan itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat ataupun tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan yang diberikan. Jadi peraturan itu tidak mentah-mentah kita langsung kita paham, kita sosialisasikan, tapi nilai-nilai apa yang sebenarnya yang terkandung dalam peraturan tersebut, seperti itu. Ya. Selanjutnya keyakinan kelas. Jadi setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Jadi perilaku warga kelas di sekolah menjadi sebuah kebiasaan ya, yang akhirnya membentuk suatu budaya positif. Jadi dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal-hal yang pertama perlu diciptakan atau disepakati adalah membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar di antara para warga kelas untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan yang disepakati. Keyakinan kelas. Ya, di sini suatu keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik ya. Seorang akan lebih tergerak ya, bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu, yang membuat ketidaknyamanan dan keterpaksaan. Jadi sama seperti halnya kita, kadang-kadang kita kalau tidak ada polisi kita tidak menggunakan helm ya, karena memang peraturan yang kita tidak tahu bahwa itu nilai apa yang terkandung di dalamnya, bahwa ternyata dalam peraturan memakai helm itu ada nilai-nilai keselamatan seperti itu. Jadi kalau sama seperti anak didik kita, kalau kita tanamkan nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan itu, maka tingkah lakunya akan keluar dari dalam dirinya seperti itu. Ada motivasi dalam dirinya. Oke, di sini ada tugas lagi. Ada peraturan, ada nilai-nilai kebajikan yang dituju. Nah, kira-kira jadi kembalikan barang ke tempatnya. Kira-kira nilai kebajikan apa yang dituju ini? Kembalikan barang ke tempatnya. Kerapian.
Iya. Nilai kerapian. Oke, dilarang mengganggu orang lain. Kira-kira apa ini? Mengganggu orang lain. Keamanan. Keamanan. Ya. Ya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan itu keselamatan. Keselamatan. Keselamatan dulu. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Itu disiplin. Disiplin. Ya. Coba kita lihat ya. Ya, di sini kembalikan barang. Tanggung jawab ya. Oh iya. Terus Dilarang mengganggu orang lain, di sini menghormati. Ya. Jadi ya tidak apa-apa karena ini kan namanya kita belajar. iya. Tidak apa-apa kita memberikan tanggapan ya. Jadi saling berbagi di sini ya. Jadi inilah bentuk peraturan-peraturan yang ada di kelas itu bisa kita ubah menjadi keyakinan kelas seperti ini. Tanggung jawab, kembalikan barang itu, tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, kita ambil nilainya menjadi menghormati orang lain. Di sini juga hadir di sekolah 15 menit berarti dia menghormati orang lain dan komitmen. Di sini dilarang melakukan kekerasan berarti keselamatan. Jadi ini bisa kita tarik ya untuk membuat keyakinan kelas yang ada di kelasnya masing-masing. Oke, jadi di sini pembentukan keyakinan kelas ini ada prosedurnya. Di sini bersifat abstrak ya, berupa pernyataan yang universal atau luas. Di sini dibuat dalam bentuk pernyataan yang positif. Jadi keyakinan kelas itu dibentuk dalam kalimat yang positif seperti itu. Terus sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi semua warga kelas yang ada di kelas itu dilibatkan untuk membuat keyakinan kelas tersebut. Ya. Nah, contoh keyakinan kelas di sini ada beberapa. Datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan menghargai. Nah, itu adalah contoh keyakinan kelas. Oke, selanjutnya materi kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini dijelaskan bahwa manusia dari sejak lahir itu sebenarnya sudah memiliki kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari kebutuhan dasar kita. Nah, kira-kira apa ya kebutuhan dasar? Oke, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah survival, yaitu bertahan hidup. Ya, ini kebutuhan bertahan hidup, yaitu kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan, dan makan ya. Kemudian yang kedua cinta dan kasih sayang serta rasa ingin diterima, ini sebenarnya di sini. Kebutuhan untuk memberi atau menerima kasih sayang dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Yang ketiga, kebutuhan akan kekuasaan. Di sini kebutuhan meliputi keinginan untuk dianggap berharga. Biasa anak-anak kan biasa begitu, memiliki tingkah-tingkah laku. Mungkin dia ingin dihargai, itu berharga, ya seperti itu. Pamer, itu anak-anak kelas 1 biasanya. Ya, cari perhatian. Yang diakui, dihormati. Ya. Selanjutnya yang keempat adalah kebebasan. Kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka berupaya, mereka perlu banyak bergerak, mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh dengan orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Dan yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan untuk mencari kesenangan
seperti misalnya bermain atau tertawa. Nah, misalnya kita sering lihat anak-anak saat belajar dia sering bermain-main atau sering tertawa-tertawa, ya inilah salah satu kebutuhan akan kesenangan. Coba kita lihat, ya kita analisis kasus berikut. Oke, di sini ada kasus tahun ini Dimas genap berusia 17 tahun. Ia senang sekali ketika ayahnya mulai mengajarkan cara menyetir mobil. Setiap akhir pekan ia berlatih menyetir. Ia terlihat senang sekali berlatih sampai akhirnya ia bisa menyetir mobil dengan baik dan lancar. Ketika ibunya bertanya pada Dimas, apa yang membuat dia ingin bisa menyetir mobil? Ketika jawaban Dimas adalah seperti ini, kebutuhan apa yang ingin dia penuhi? Nah, di sini ada jawaban Dimas. Nah, di sini ada 3 jawaban Dimas. Aku merasa bangga dan keren. Kira-kira kebutuhan apa ini? Ada 5 ini. Ya, bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Ya, kesenangan, keren. Ya, oke. Selanjutnya, biar bisa jalan-jalan naik mobil sama temanku. Kesenangan lagi, ya. Oke. Kemudian menyetir mobil itu seru. Senang lagi. Ya, oke. Kita lihat ya. Ya, kita lihat lagi. Ya, jadi aku merasa bangga dan keren. Jadi itu penguasaan ya, dia ingin terlihat ya bangga ya. Kemudian ya biar bisa jalan-jalan naik mobil sama teman-teman. Jadi di situ dia ingin kasih sayang dari teman-temannya, mungkin dia ingin dipuji seperti itu ya, dan rasa diterima. Terus menyetir mobil itu seru berarti dia senang. Gitu. Selanjutnya, nah apa yang terjadi apabila salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi? Nah, jadi mungkin ada yang bisa jawab kira-kira apa? Kalau kebutuhan dasar anak itu tidak terpenuhi, salah satu atau beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi mungkin. Kalau menurut pandangan saya, jadi manusia itu kan punya emosional. Jadi kalau kita kaitkan dengan pertanyaannya ini, salah satu atau beberapa kebutuhan dasar anak terpenuhi ya. Jadi pasti responnya akan muncul sifat emosionalnya. Mungkin bisa dia marah, menangis, itu responnya. Mungkin bisa saja dia sambil melempar benda, bentuk ekspresinya. Itu saja. Ya, makasih. Jadi apabila kebutuhan dasar anak, salah satu kebutuhan dasar anak tidak terpenuhi, misalnya kebutuhan akan apa tadi? Kasih sayang. Ya, kebutuhan dasar bertahan hidup seperti rasa lapar. Pada saat pelajaran mungkin bisa saja anak tersebut akan terganggu konsentrasinya. Gitu. Jadi ketika murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar. Jadi suatu perbuatan yang bertentangan ya dengan nilai-nilai, makanya anak tersebut ya mungkin gagal dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Mungkin saja kebutuhan rasa lapar yang mungkin pada saat pelajaran seperti itu, atau mungkin kurang kebebasan, misalnya saat belajar itu kurang kebebasan, mungkin main-main seperti itu. Ya. Oke, selanjutnya di sini ada 5 posisi kontrol. Yang selanjutnya, ya. Jadi ada 5 posisi kontrol yang terjadi dalam sekolah, gitu ya. Biasa ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan yang terakhir ada manajer. Jadi kira-kira Bapak Ibu berada di posisi yang mana kira-kira ini? Dari ini? Teman, ya. Ada, ya harusnya tidak. Artinya Bapak Ibu sekarang ini ada di mana sekarang? Posisi penghukum, pembuat rasa bersalah,
teman, pemantau atau manajer? Ya, teman. Ya. Oke, selanjutnya. Ya, di sini dijelaskan posisi penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Di sini hukuman kata-kata ya, maksudnya orang yang menjalankan posisi hukuman senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid, lebih mendalami. Guru yang menerapkan posisi menghukum atau akan berkata-kata patuhi aturan saya atau awas kamu akan saya salahkan. Ini adalah posisi penghukum di sini. Awas, kalau kamu tidak kerjakan PR, saya suruh kamu membersihkan. Misalnya, itu posisi penghukum. Artinya dia ekspresinya, nadanya juga tinggi. Ini posisi penghukum. Nah, selanjutnya posisi merasa bersalah. Di sini dia kebalikan dari posisi penghukum, dia tidak bernada kasar tapi lembut, tapi di sini menyentuh hati murid ya. Di sini ada berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Ya, guru ini memberikan memberikan perasaan agar anak itu merasa bersalah seperti itu. Ini posisi merasa bersalah. Selanjutnya di sini posisi teman. Guru pada posisi ini akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seorang. Mereka berkata, ayo bantulah demi Bapak ya. Ayo ingat tidak bantuan. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Yes, jadi di situ ya. Nah, adapun dampak negatifnya dari posisi teman ini adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa. Nah, di sini dia berkata, saya pikir Bapak adalah teman atau ibu adalah teman saya. Murid akan merasa kecewa. Dan yang selanjutnya murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, misalnya hanya bertindak sama Ibu Restiwi karena dia wali kelasnya seperti itu. Jadi itu hal negatifnya. Artinya kalau sama guru lain dia tidak akan mau menurun karena dia teman. Jadi itu ya posisi teman. Jadi di sini selanjutnya adalah posisi pemantau. Pemantau berarti dia mengawasi. Di sini dia bersikap netral dia. Artinya sesuai dengan apa peraturan yang ada di sekolah. Misalnya kalau peraturannya datang terlambat harus misalnya lari keliling lapangan, berarti itu juga yang Bapak Ibu guru lakukan dalam posisi pemantau ini. Artinya menegakkan aturan-aturan yang ada di sekolah. Nah, dan selanjutnya di sini ada posisi manajer. Posisi terakhir adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Seorang manajer tentu memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid kita menjadi manajer bagi dirinya sendiri. Di mana murid diajak menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Jadi di sini pada posisi manajer, guru akan mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi murid-murid kita. Misalnya terlambat datang sekolah, misalnya kita tanya, kenapa kamu terlambat? Apa alasannya? Nah, selanjutnya apa yang dapat kamu lakukan? Apa yang kamu yakini dalam kelas itu? Apa nilai-nilai apa yang diyakini? Kemudian apa yang harus
dia lakukan untuk bertanggung jawab terhadap misalnya tadi terlambat seperti itu. Oke. Jadi di sini juga seorang manajer akan berkata apa yang Anda yakini, kembali kepada keyakinan kelas ya seperti itu. Oke, selanjutnya saya coba putarkan video 5 posisi kontrol. Ini adalah salah satu contohnya, bisa disimak. Naran, sini kamu. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat, Posisi pergi sana ke lapangan basket. Siapa ya? ini posisi merasa bersalah. Capek. Naran, Salah lagi. Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi anak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang. Naran! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Ini kelas Iya, Bu. Habis ibu saya belum melonjak saya, Bu. Ya, teman. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Sekarang? Bisa, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Iya. Dibantu absen tuh. Mantap. Nah, Ini terakhir. Sesuai dengan Ini kok dia pertama? ya. Bilang aduh. Naran! Aduh. Ini bilang aduh. Selamat pagi, Bu.
tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30, pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Ini saja. Iya. Terakhir. Boleh. Manajer. Naren! Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Tahu gambaran. Apa yang terjadi? Ya, jadi itu tadi 5 posisi kontrol. Jadi diharapkan 5 posisi kontrol itu yang paling terakhir itu sebagai manajer. Guru harus memiliki sifat manajer dalam melakukan posisi kontrol. Nah, posisi kontrol ini juga bukan tidak hanya diterapkan di sekolah, tapi bisa juga diterapkan di rumah pada saat ada mungkin anak-anak kita. Ya, oke, kita Berarti lanjut. untuk kita terapkan itu posisi kontrol yang terakhir tadi sebagai Ya, manajer. sebagai manajer. Berarti di kelas itu kita harus buat dulu keyakinan kelas. Biar pada saat kita melatih hati, kita Ya, hubungkan bisa. dengan keyakinan kelas yang jalan. Bisa. Bisa. Oh, iya. Kalau memang belum ada, misalnya nilai-nilai apa yang misalnya itu diterapkan tuh, misalnya mungkin kepatuhan atau disiplin mungkin. Ya, seperti itu. Nah, di sini dijelaskan ada 5 posisi kontrol, ya, serta akibatnya, dampaknya. Di sini penghukum. Nah, sebagai penghukum biasanya anak-anak akan selalu mengulangi kesalahan-kesalahan yang biasa diperbuatnya, karena dia anak-anak tersebut tidak mengerti atau tidak tidak paham di mana kesalahannya. Ini posisi penghukum. Kemudian posisi merasa bersalah. Nah, di sini anak-anak akan mentalnya akan menjadi merasa rendah diri. Terus selanjutnya teman di sini. Di sini juga posisi teman ini anak-anak akan memiliki mental kerupuk atau lemah, tidak mandiri, hanya bergantung pada salah satu guru saja misalnya. Kapan guru itu tidak ada, nah sudah semangatnya sudah tidak ada lagi. Nah, di sini
Selanjutnya adalah posisi memantau, menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya sendiri. Di sini sesuai dengan peraturan yang ada. Selanjutnya posisi manajer. Di sini dampaknya anak-anak bisa mengevaluasi dirinya, bagaimana caranya memperbaiki dirinya seperti tadi dijelaskan dalam video. Dia terlambat, apa yang harus dia lakukan seperti itu. Mungkin dia menyetel alarm atau mungkin dia harus bangun lebih awal, seperti itu. Di sini kita lanjut. Di sini ada tugas lagi, pertanyaan-pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol apa ini? Hukum, pembuat merasa bersalah, apa ini? Kecewa. Ya, merasa bersalah. Ya. Terus kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa ini kira-kira? Teman. Ya. Teman. Ini ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Teman ini. Ya. Ya. Lanjut. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ada posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, manajer, pemantau dan manajer. Yang mana itu kira-kira? Pemantau. Ya tidak apa-apa salah ya, kan namanya belajar juga. Tidak ada juga ya, teman ya. Selanjutnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ini. Kamu selalu yang paling terakhir. Penghukum. Ya, oke, kita lihat jawabannya. Ya di sini. Ya. Betul ya. Jadi. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan. Nah, sekarang berdasarkan posisi kontrol manakah Bapak Ibu sekarang? Kira-kira tadi kan sudah di awal sebelumnya kira-kira yang mana? Kalau saya Pak Guru masih tetap di teman saya. Teman ya, teman. Saya manajer. Manajer ya, oke, bagus. Jadi yang diharapkan, ya memang manajer yang diharapkan ya karena di situ ada masalah, ada pemecahan masalahnya. Di situ ada menstabilkan. Sebenarnya Pak tadi itu saya mau pilih dari awal itu manajer hanya saya sudah duluan ada teman jadi sama ikut. karena saya kan posisinya di teman, karena kalau siswanya kalau saya terapkan seperti manajer itu kan kalau ditanya konsekuensi apa yang setelah ini kamu yang apa yang akan nanti kamu lakukan, dia belum bisa menjawab apa-apa. Jadi saya tuh sebagai gurunya masih posisi teman, disayang-sayang dulu. Putra, Bio, kenapa nggak ke DPR? Oh ya nanti kerja lagi nak iya. Kalau kita tanya apa nanti kira-kira konsekuensi apa yang harus saya kasih, dia tuh nggak bisa menjawab. Jadi masih di situ saya posisinya. Jadi ya bisa disesuaikan sebenarnya ini posisi manajer ini bisa disesuaikan sebenarnya dia pada saat mungkin lagi kacau lagi berkelahi misalnya tidak mungkin kita langsung tanya dia, kamu apa yang kamu yakini? Tidak mungkin kan lagi panas-panasnya itu pasti gas dari teman dulu, dari posisi teman dulu supaya reda-reda dulu sedikit mungkin nanti barulah posisi manajer itu. Saya posisi campuran saja. Iya, posisi manajer itu. Nanti yang diharapkan sebenarnya Pak ini posisi yang poin kelima tadi. Iya, yang diharapkan namun tidak harus kaku juga posisi manajer. Seperti yang saya bilang, misalnya kalau anak-anak lagi berkelahi kan pasti lagi marah. Harus kita hibur dulu, kasih posisi kita mau gimana, teman dulu. Atau langsung jadi manajer kan tidak mungkin. Apa yang ada yakini pasti dia ya seperti itu ya. Jadi oke. Nah di sini selanjutnya segitiga restitusi. Ya, di sini ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Nah, apa itu restitusi? Nah, di sini dijelaskan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Segitiga restitusi adalah sebuah tahapan untuk memudahkan para guru atau orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Jadi restitusi tadi menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan ya. Dari identitas yang gagal kemudian menjadi identitas yang berhasil.
Ya, awalnya mungkin dia gagal, kemudian bagaimana caranya supaya anak tersebut bisa berhasil. Ya, dari awalnya datang terlambat, bagaimana supaya anak tersebut tidak datang terlambat, seperti itu. Jadi tahapan restitusi ada 3. Di sini ada menstabilkan identitas. Nah, di sini bisa kita buat pernyataan. Kita semua akan melakukan hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi hal-hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian validasi tindakan. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi setiap perilaku itu pasti memiliki alasan. Ini terlambat apa alasannya? Terus menanyakan keyakinan. Nah, di sini kita semua memiliki motivasi internal. Jadi setiap anak itu memiliki motivasi internalnya masing-masing. Apa yang mereka yakini. Nah, selanjutnya menstabilkan identitas. Jadi ini adalah bagian dasar dari segitiga restitusi. Bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari pelatihan adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Jadi kalau kita mengkritiknya, maka tetap dalam posisi gagal. Kalau kita ingin agar menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak ini dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Nah, ini ada kalimat untuk menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan hal ini. Kamu berhak merasa begitu. Bapak ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi mencari solusi. Nah, kalau orang berkelahi mungkin seperti itu. Ya. Menstabilkan identitasnya dulu. Tapi kalau masih marah, ya mungkin kita harus mengubah posisi jadi teman dulu. Seperti itu. Nanti kalau sudah tenang, baru turun tensinya. Ya, baru kita mulai menstabilkan identitas ini. Ya, selanjutnya validasi tindakan yang salah. Nah, di sini menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak. Kalimat-kalimat di bawah ini terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi, akan memvalidasi kebutuhan mereka. Nah, di sini ada kata-kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan melakukan ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Validasi tindakan yang salah. Jadi kita validasi dulu tindakannya mungkin. Ya, selanjutnya menanyakan keyakinan. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan yang dapat dilakukan adalah misalnya ini, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita sebagai kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Jadi itu keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya restitusi memperbaiki hubungan.
Jadi selanjutnya restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Jadi itu bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu ciri-ciri restitusi. Nah, kita lihat di sini videonya, video restitusi. Ada yang ngontek. Bingung. Selamat siang, Lutna. Siang, Pak. Lutna sudah sholat dulu? Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah. Lutna, tahu tidak kenapa Pak Hendra panggil ke sini? Enggak tahu. Nggak tahu. Ya, Lutna tadi saat ulangan waktu di kelas, Pak Hendra melihat Lutna melihat jawaban temannya. Tadi teman sebelahnya Azumi. Lutna melihat jawaban temannya atau mencontek. Betul atau tidak, Lutna? Betul, Pak. Betul. Ya, mencontek itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Nah? Tidak baik. Perbuatan tidak baik. Ya, baik. Setiap manusia pasti pernah berbuat salah. Termasuk Pak Hendra juga pernah berbuat salah. Lutna pun juga pernah. Dengan mencontek tadi, termasuk kita punya sebuah kesalahan. Tapi Pak Hendra di sini bukan mau mencari siapa yang salah, tapi Pak Hendra mau membantu untuk mencari solusi supaya Lutna tidak mencontek lagi. Nah, Lutna pasti punya alasan. Kenapa Lutna ini mencontek? Coba cerita sama Pak Hendra. Apa sih alasannya? Tadi malam tidak belajar. Tadi malam nggak belajar. Kenapa tidak belajar? Mainan atau tidur? Mainan. Baik. Berarti ketika Lutna tidak belajar, akhirnya tidak bisa mengerjakan soal. Betul. Ya. Lutna masih ingat tidak keyakinan kelas kita yang sudah kita buat pada pertemuan awal dulu? Ingat apa keyakinan kelas kita? Jujur. Dalam. Indah. Iya. Kita yakin bahwa sifat jujur itu kita perlukan dalam diri kita. Yakin? Sifat jujur itu baik untuk kita? Iya. Baik. Kalau kita sudah yakin, kira-kira apa yang harus Lutna lakukan supaya Lutna ini tidak mencontek? Karena mencontek ini perbuatan yang tidak jujur. Nah, apa yang harus Lutna lakukan supaya Lutna tidak mencontek kembali? Belajar, terus Mengerjakan semampu. mengerjakan semampunya. Oke, kemudian Berdoa kepada pada Allah. iya, berdoa kepada Allah. Oke, baik. Lutna sudah tahu apa yang harus dilakukan Sudah. supaya Lutna tidak mencontek kembali? Sudah tahu? Sudah. Baik. Sekarang pertanyaannya, kapan Lutna mau memulai apa yang Lutna katakan tadi? Hari ini, Pak. Mulai hari ini. Baik. Mulai hari ini Lutna akan melakukan apa yang sudah dikatakan tadi, belajar, mengerjakan sesuai kemampuan, kemudian berdoa kepada Allah. Ya. Terima kasih, Lutna. Pak Guru yakin Lutna dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjadi anak yang solihah, menjadi kebanggaan orang tua. Tos dulu. Ya, siap untuk menjadi lebih baik. Siap. Oke. Pak Guru bisa bertanya? Ya, silakan. Dari video yang saya lihat tadi, Ya. kan di situ kasusnya ada saat ulangan, terus ada yang nyontek. Ya.
terjadi itu di kelas saya seumpamanya, apakah saya harus menunggu dulu setelah selesai orang ulangan terus saya panggil dia secara tatap mata, atau pada saat dia melakukan tindakan itu langsung saya tegur? Sebaiknya itu yang mana yang saya lakukan? Ya sebaiknya tunggu setelah selesai, karena mungkin kalau langsung ditegur mungkin apa namanya anak-anak itu mungkin Karena saya pasti ya. tanya, umpamanya, jangan gitu, kayak gitu. Iya. Kita bisa kondisikan Dalam sebenarnya. refleks. Ya. Iya, refleks dikit kan. Ya, kita bisa kondisikan sebenarnya itu. Ya, Mungkin ditegur dan dipanggil lagi mungkin. ya, ya ditegur sebenarnya. Ya. Oke, mungkin ada lagi yang Kalau yang keterkaitannya tadi untuk ruangannya tersendiri, apakah ada akunnya kayak siswanya tadi itu yang menyontek kita bawa di ruangan yang tidak dilihat sama teman-temannya, atau mungkin bisa saja di kelas, mungkin bisa dilihat sama anak-anaknya dan teman-temannya. Hanya yang menjadi kecemasan saya kalau seumpama ditahu anak ini dia sama teman-temannya dia mencontek, saya takut lagi itu akan muncul ada unsur pembulian. Iya. Sebaiknya ya dilakukan di di kelas atau ruang tertentu saja supaya mungkin supaya tidak tahu supaya tidak terdengar sama teman-temannya. Gitu. Oke, ada lagi? Oh jangan ngomong selesai. Ya, jadi itu tadi video segitiga restitusi bisa kita terapkan di kelas atau pada saat siswa kita ada masalah. Ya, silakan. Apa kita dari keterkaitan pertanyaan Bu ini, kalau seumpama secara refleks kita lihat pada saat ulangan ada yang menyontek kita tegur, benar itu apa salah? Jangan dilakukan. Benar, karena kita mengingatkan kan. Namun di sini juga harus tindak lanjutnya ada. Kalau itu kan sebagai pemantau ya. Kita itu kan sebagai pemantau benar-benar semua benar saja itu. Hanya kan ada 5 posisi kontrol ya itu. Tapi kelima-limanya itu sebenarnya mempunyai dampak gitu ya. Ada mungkin dampak positif dan negatifnya seperti itu. Ya. Nah selanjutnya kita panggil supaya ada tindak lanjutnya, kita gunakan segitiga restitusi itu ya, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan agar anak-anak tersebut tidak melakukan kesalahan itu dari dalam diri mereka seperti itu ya. Oke. Jadi sudah selesai ya. Mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tidak ada ya. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan pada kegiatan diseminasi saya tentang budaya positif. Mungkin ada kata-kata yang salah atau menyinggung Bapak Ibu guru, saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih. Pada kesempatan siang ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang tahu keyakinan kelas itu apa? Tahu? Iya. Tahu? Oh ya. Jadi keyakinan kelas itu berdiri dengan peraturan kelas ya. Tapi peraturan kelas itu dia bersifatnya maksa. Ya, artinya kalian tidak dilibatkan dalam membuatnya. Sedangkan keyakinan kelas itu kalian sebentar itu dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut. Nah, jadi sekarang apa-apa yang ingin kalian sampaikan agar kelas kita berjalan atau
terlaksana dengan baik. Pembelajarannya menyenangkan yang kalian inginkan ya. Nah, kalian bisa tulis di kertas ini, Pak Guru akan bagikan. Bisa sebanyak-banyaknya kalau bisa. Nah, ya, banyak-banyaknya tulis apa yang tulis. Silakan ditulis, tulis boleh. Boleh berdiskusi sama temannya, apa yang kalian inginkan boleh diskusi saja. Apa yang kalian inginkan silahkan diskusikan. Yang ingin gelasnya rapi, gimana? Silakan diskusi saja. Jangan terbalik ya di sini. Nanti biar gampang ditempel ini. Bentar ditempel ini. Ya satu pernyataan satu kamu ya. Itu kertasnya nanti yang lagi ada ya, ya sudah, ya lagi sini. Misalnya tiga yang menginginkan berarti ya 3 lembar.